Usman, goblok banget lu ya. Bisa-bisanya nikah sama bule gembel kayak gitu. Emangnya ra ono wedokan liya. Rabi kok karo londo gendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pemuda desa yang hidupnya hanya berkutat di sawah dan ladang. Setiap pagi ia menyusuri pematang, mencari rumput untuk sapi dan kambingnya, tanpa pernah membayangkan hidupnya akan berubah. Tiba-tiba suatu hari, di tengah kabut sawah yang masih basah oleh embun pagi, ia menemukan seorang wanita bule lusuh dan tergeletak tak berdaya di sawahnya. Tanpa bertanya, ia pun segera menolongnya. Ia membawa pulang dan merawat wanita bule itu tanpa menyimpan sebuah curiga. Hingga dalam waktu yang sangat singkat, sebuah keputusan besar ia ambil. Pemuda itu nekat menikahi wanita bule lusuh tersebut. Keputusan itu membuat ia ditertawakan oleh seluruh orang-orang desa. Saat ia berdiri di pelaminan bersama wanita bule itu, seluruh orang-orang desa menghina dan merendahkannya. Tetapi 1 minggu kemudian, semua cibiran yang dilontarkan ke pemuda itu tiba-tiba berubah menjadi penyesalan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum saya memulai ceritanya, mari ketik amin di komentar dan sebutkan dari mana saja kalian menyimak cerita ini. Semoga yang berkenan. Ketik amin di komentar, saya doakan. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan dikabulkan segala hajatnya di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari saya mulai ceritanya. Pagi di desa itu selalu datang pelan. Kabut tipis menggantung di atas sawah, menutup punggung-punggung padi yang masih basah oleh embun. Di antara pematang yang sempit, seorang pemuda berjalan tanpa alas kaki, memikul sabit dan karung goni di bahunya. Namanya Usman. Usman bukan siapa-siapa bagi kebanyakan orang. Ia bukan pemuda terpandang, bukan pula anak orang kaya. Sejak ayah dan ibunya meninggal, hidupnya hanya berputar di 2 tempat. Sawah warisan orang tua dan kandang kecil di belakang rumah yang diisi sapi serta kambingnya. Setiap hari, sebelum matahari naik tinggi, Usman sudah turun ke sawah. Tangannya terbiasa menyentuh lumpur, kakinya kuat melangkah di tanah basah, dan punggungnya akrab dengan beban rumput segar. Ia tidak pernah mengeluh, tidak karena hidupnya mudah, tapi karena ia tidak punya pilihan selain menerima. Bagi warga desa, Usman hanyalah pemuda pendiam. Ia jarang ikut kumpul, jarang terlihat tertawa keras, dan lebih sering menunduk saat berpapasan. Banyak yang menganggapnya aneh, ada juga yang menyebutnya terlalu polos. Bahkan tidak sedikit yang menganggap hidupnya akan selalu berhenti di sawah itu saja. Usman tahu semua bisikan itu. Ia mendengar tawa kecil saat ia lewat. Ia melihat tatapan meremehkan ketika ia membawa rumput dengan pakaian yang sama setiap hari. Tapi ia memilih diam. Bukan karena takut, melainkan karena ia percaya hidup tidak perlu dibela dengan kata-kata. Baginya, tanah yang ia garap adalah amanah. Sapi dan kambing yang ia rawat adalah tanggung jawab. Dan hidup sederhana adalah bentuk syukur yang paling ia pahami. Pagi itu, seperti biasa, Usman berangkat lebih awal. Langkahnya menyusuri jalan tanah menuju sawah terasa ringan meski udara dingin menusuk. Di tangannya tergenggam sabit yang sudah tumpul di beberapa bagian, namun tetap setia menemani hari-harinya. Sesampainya di sawah, Usman berhenti sejenak. Ia memandang hamparan padi yang mulai menguning. Hatinya tenang. Di tempat itulah ia merasa hidupnya berarti, meski tak ada yang mengakui. Namun pagi itu berbeda. Di tengah petakan sawah, di antara batang padi yang rebah, Usman melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Awalnya ia mengira hanya karung atau kain yang terseret air irigasi. Tapi saat ia mendekat, jantungnya berdetak lebih cepat. Seorang wanita tergeletak di sana. Kulitnya pucat, rambutnya kusut.
Pakaian yang dikenakannya tampak asing, kotor, dan basah oleh lumpur. Tubuhnya diam, nyaris tak bergerak. Nafasnya sangat pelan, seakan bisa hilang kapan saja. Usman berdiri mematung. Sawah yang biasanya sunyi kini terasa mencekam. Dalam benaknya muncul banyak kemungkinan. Takut, ragu, dan bingung bercampur menjadi satu. Ia tahu, orang asing di desa selalu menjadi bahan masalah. Tapi melihat wajah wanita itu, Usman merasakan sesuatu yang lain. Bukan curiga, melainkan iba yang dalam. Ada luka yang tidak terlihat di tubuh itu. Ada ketakutan yang seolah tertinggal di udara sekitar. Usman berjongkok perlahan. Tangannya gemetar saat ia memastikan wanita itu masih bernafas. Nafasnya lega ketika merasakan hembusan hangat yang lemah. Tanpa berpikir panjang, Usman mengangkat tubuh wanita itu. Beratnya tidak seberapa, justru membuat dadanya terasa sesak. Ia tahu, sejak detik itu, hidupnya tidak akan lagi berjalan seperti sebelumnya. Di kejauhan, matahari mulai muncul dari balik perbukitan. Kabut perlahan menipis. Namun bagi Usman, pagi itu baru saja membuka pintu takdir yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah Usman menyusuri pematang terasa jauh lebih berat dari biasanya. Tubuh wanita itu ia gendong dengan hati-hati, seakan takut sedikit saja gerakan kasar bisa menghilangkan nyawanya. Lumpur menempel di betisnya, bajunya basah oleh keringat dan embun pagi. Tapi ia terus berjalan tanpa berhenti. Beberapa warga desa yang berangkat ke sawah melihat pemandangan itu dari kejauhan. Tatapan mereka penuh tanya. Ada yang berhenti melangkah, ada yang berbisik pelan, dan ada pula yang langsung memalingkan wajah, seolah tidak ingin ikut terlibat dengan urusan aneh yang sedang terjadi. Usman tidak peduli. Kepalanya hanya dipenuhi satu pikiran. Wanita ini harus segera ditolong. Sesampainya di rumah kecilnya, Usman merebahkan wanita itu di atas dipan kayu yang selama ini hanya ia gunakan untuk beristirahat sepulang dari sawah. Ia mengambil air bersih, membersihkan lumpur yang menempel di wajah dan tangannya. Kulit wanita itu terasa dingin, terlalu dingin untuk ukuran pagi hari. Usman menahan nafas ketika melihat bekas luka kecil di lengan dan memar samar di lehernya. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tapi hatinya semakin yakin bahwa wanita ini bukan sekadar orang tersesat. Ia menyeduh air hangat, mencoba meneteskan sedikit ke bibir wanita itu. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya ada reaksi kecil. Jari-jari wanita itu bergerak. Alisnya berkerut pelan. Nafasnya sedikit lebih teratur. Usman duduk di lantai, menunggu dengan cemas. Di luar rumah, suara ayam dan langkah orang-orang desa terdengar jelas. Bisik-bisik mulai muncul. Pemuda itu membawa bule ke rumahnya. Kabar menyebar cepat, bahkan sebelum matahari naik sepenuhnya. Beberapa jam kemudian, wanita itu membuka mata. Tatapannya kosong, penuh kebingungan. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya lemah. Usman segera mendekat, menahan bahunya agar tetap berbaring. Wanita itu menatap Usman lama. Matanya biru, namun terlihat redup dan takut. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia menarik tubuhnya sedikit menjauh, seakan Usman adalah ancaman. Usman mengangkat kedua tangannya perlahan, memberi isyarat bahwa ia tidak berniat menyakiti. Ia berbicara pelan, dengan bahasa seadanya yang ia miliki, berharap wanita itu mengerti ketulusannya. Wanita itu akhirnya menutup mata. Air mata mengalir tanpa suara. Tangisnya tertahan, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan rasa takut. Usman tidak bertanya. Ia tidak memaksa. Ia hanya duduk di samping dipan, menjaga jarak, menunggu dengan sabar. Hari beranjak siang. Wanita itu tertidur kembali, lebih tenang dari sebelumnya. Usman keluar rumah untuk memberi makan sapi dan kambingnya, tapi pikirannya tertinggal di dalam rumah. Beberapa tetangga mendekat. Mereka berdiri di depan pagar bambu, memperhatikan rumah Usman dengan tatapan penuh curiga. Ada yang menggeleng, ada yang tersenyum sinis. Usman kembali masuk rumah tanpa berkata apa-apa pada mereka. Malam datang perlahan,
Lampu minyak dinyalakan. Di bawah cahaya redup, Usman melihat wanita itu kembali terbangun. Kali ini ia duduk, memeluk lututnya sendiri. Tatapannya kosong, tapi tidak lagi seketakutan sebelumnya. Wanita itu akhirnya berbicara. Suaranya pelan, patah, dengan logat asing yang kental. Ia menyebutkan namanya, tapi Usman tidak benar-benar mengerti. Yang ia pahami hanya satu hal. Wanita itu sendirian dan sangat takut. Di luar rumah, angin malam berdesir melewati sawah. Desa kembali sunyi. Namun di dalam rumah kecil itu, dua manusia asing duduk dalam diam, tanpa tahu bahwa pertemuan mereka adalah awal dari gelombang besar yang akan mengguncang hidup banyak orang. Pagi datang dengan cahaya lembut yang masuk melalui celah dinding bambu. Usman terbangun lebih awal dari biasanya. Ia langsung menoleh ke arah dipan kayu di sudut rumah. Wanita asing itu masih terbaring di sana, kali ini dengan nafas yang lebih tenang. Usman menarik nafas lega. Semalam ia hampir tidak tidur. Setiap suara kecil membuatnya terbangun, takut wanita itu kembali ketakutan atau kondisinya memburuk. Ia tidak tahu harus berbuat apa jika sesuatu terjadi. Rumah kecil ini tidak punya banyak obat, apalagi fasilitas. Usman keluar sebentar untuk mengambil air di sumur. Saat kembali, wanita itu sudah duduk. Rambutnya masih kusut, wajahnya pucat, tapi matanya terlihat sedikit lebih hidup. Tatapannya mengikuti setiap gerakan Usman, penuh kehati-hatian. Usman meletakkan air minum dan sepiring nasi sederhana di depannya. Wanita itu menatap makanan itu lama, seolah ragu apakah ia boleh menyentuhnya. Setelah beberapa detik, ia mengambil sedikit nasi dengan tangan gemetar. Air matanya kembali jatuh, kali ini bercampur rasa lega. Usman duduk di seberang, menjaga jarak. Ia tidak berbicara banyak, hanya sesekali tersenyum kecil, mencoba membuat suasana terasa aman. Wanita itu akhirnya mencoba menjelaskan dengan kata-kata sederhana dan gerakan tangan. Ia menunjuk dirinya sendiri, lalu menunjuk keluar, seakan menceritakan perjalanan yang berakhir buruk. Beberapa kali suaranya bergetar. Nafasnya tersengal, dan tubuhnya menegang ketika ingatan itu muncul. Usman melihat jelas ketakutan itu. Ada luka yang lebih dalam dari sekadar yang terlihat di kulit. Hari itu, Usman memutuskan tidak pergi ke sawah. Ia memilih tinggal di rumah, memastikan wanita itu benar-benar pulih. Keputusan itu tidak luput dari perhatian warga desa. Dari kejauhan, beberapa orang terlihat berhenti di jalan, memperhatikan rumah Usman sambil berbisik. Isu mulai berkembang. Ada yang bilang Usman menyembunyikan orang asing. Ada yang menuduh ia membawa masalah ke desa. Tidak sedikit yang menganggap pemuda itu sudah kehilangan akal sehatnya. Sore hari, seorang tetangga datang. Nadanya terdengar menghakimi. Ia bertanya dengan suara dingin, siapa wanita itu dan dari mana asalnya? Usman menjawab singkat. Ia tidak tahu. Ia hanya menolong. Jawaban itu justru membuat suasana makin tegang. Tetangga itu pergi dengan gelengan kepala, meninggalkan perasaan tidak enak di udara. Malam kembali turun. Wanita itu duduk di depan rumah, memandang sawah yang gelap. Angin malam menggerakkan padi, menimbulkan suara lirih yang menenangkan. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah masih merasa tidak aman di dunia yang baru. Usman duduk di dekatnya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Untuk pertama kalinya, wanita itu menoleh dan tersenyum tipis. Senyum yang lemah namun tulus. Di saat itu, tanpa disadari oleh Usman, rumah kecil di pinggir sawah itu bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia telah berubah menjadi tempat berlindung bagi dua jiwa yang sama-sama pernah merasa sendirian, meski dengan cara yang sangat berbeda. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Tidak ada kejadian besar, tidak ada percakapan panjang. Namun justru dalam kesunyian itu, banyak hal tumbuh tanpa disadari. Wanita bule itu mulai terbiasa dengan rumah kecil Usman. Ia sudah bisa berjalan keluar, duduk di bangku bambu, dan membantu hal-hal ringan. Meski begitu, satu hal tetap sama.
ia jarang bicara tentang dirinya sendiri. Setiap kali Usman mencoba bertanya dengan hati-hati, wanita itu hanya menggeleng atau menunduk. Tatapannya selalu berubah saat topik itu muncul. Ada ketakutan yang belum siap dibuka. Usman akhirnya berhenti bertanya. Ia belajar menerima diam sebagai jawaban. Pagi-pagi, wanita itu sering duduk di tepi sawah, memandang padi yang bergoyang tertiup angin. Ada ketenangan di wajahnya saat melihat hamparan hijau itu, seolah alam memberi rasa aman yang tidak ia temukan di tempat lain. Usman memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak mengganggu. Ia hanya memastikan wanita itu tidak sendirian terlalu lama. Suatu siang, wanita itu tiba-tiba gemetar hebat. Tubuhnya menegang, nafasnya terputus-putus, dan wajahnya pucat. Ia memeluk lututnya sendiri, seakan dunia di sekitarnya menghilang. Usman segera mendekat. Ia tidak menyentuh, hanya duduk di depan wanita itu. Suaranya pelan, berulang-ulang mencoba menenangkan. Butuh waktu lama sampai akhirnya tangisan itu mereda. Saat itulah Usman sadar. Luka wanita ini bukan hanya tentang tubuh yang pernah tergeletak di sawah. Ada luka yang tertanam jauh lebih dalam. Luka yang tidak bisa disembuhkan dengan waktu singkat. Sejak kejadian itu, Usman semakin menjaga jarak dengan orang desa. Ia tidak ingin ada tatapan asing yang membuat wanita itu kembali takut. Namun desa kecil tidak pernah benar-benar lupa. Bisikan makin keras. Ada yang menuduh Usman menyembunyikan perempuan bermasalah. Ada yang menertawakan hidupnya yang dianggap semakin aneh. Bahkan ada yang terang-terangan berkata bahwa Usman membawa sial. Usman mendengar semua itu. Ia memilih tidak membalas. Setiap sore, ia tetap ke kandang, tetap ke sawah, dan kembali sebelum gelap. Hidupnya tetap sederhana, tapi ada satu hal yang berubah. Rumah kecil itu kini terasa hidup. Suatu malam, saat hujan turun perlahan, wanita itu duduk di dekat lampu minyak. Wajahnya terlihat lebih tenang. Ia memandang Usman lama, seakan sedang menimbang sesuatu yang berat. Dengan suara sangat pelan, ia mengucapkan terima kasih. Kata-katanya sederhana, terbata, namun penuh makna. Usman tersenyum kecil, dadanya terasa hangat. Malam itu, di bawah atap bocor dan suara hujan yang jatuh ke tanah, dua orang asing berbagi keheningan yang sama. Tanpa janji, tanpa rencana, hanya kehadiran yang saling menguatkan. Dan di sanalah, tanpa satupun kata cinta terucap, benih itu mulai tumbuh perlahan. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari berganti hari, dan rumah kecil di pinggir sawah itu perlahan berubah suasananya. Tidak lagi hanya diisi oleh langkah Usman seorang diri, tapi juga oleh gerak pelan wanita bule yang kini mulai terbiasa dengan kehidupan desa. Pagi hari, wanita itu bangun lebih awal. Ia membantu menyapu halaman, meski gerakannya masih kaku. Sesekali ia berhenti, menatap tangannya sendiri, seolah memastikan bahwa ia benar-benar ada di tempat itu. Usman memperhatikannya dari kejauhan, sambil menyiapkan rumput untuk ternaknya. Tidak banyak percakapan, namun ada kebiasaan baru yang terbentuk. Usman selalu meninggalkan segelas air dan makanan sederhana sebelum berangkat ke sawah. Wanita itu selalu menunggu di depan rumah sampai Usman menghilang di balik pematang. Siang hari, saat matahari tepat di atas kepala, wanita itu sering duduk di bawah pohon kecil di tepi sawah. Ia melihat Usman bekerja. Cara pria itu menanam, membetulkan pematang, dan membersihkan gulma dilakukan dengan kesabaran yang sama setiap hari. Tidak ada keluhan, tidak ada amarah. Bagi wanita itu, pemandangan tersebut terasa asing sekaligus menenangkan. Dunia yang selama ini ia kenal penuh kecepatan, suara keras, dan tuntutan. Di tempat ini, semuanya bergerak perlahan. Suatu sore, wanita itu memberanikan diri membantu Usman di sawah. Kakinya kotor oleh lumpur. Bajunya terkena percikan air. Ia tertawa kecil ketika hampir terpeleset. Tawa itu terdengar asing, seolah baru pertama kali keluar setelah waktu yang sangat lama. Usman menoleh. Ia terdiam beberapa detik.
senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan senyum lebar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa hatinya ikut menghangat. Hari-hari itu menjadi rutinitas baru. Tidak ada janji, tidak ada pembicaraan tentang masa depan, tapi ada perhatian kecil yang tumbuh perlahan. Usman selalu memastikan wanita itu makan tepat waktu. Wanita itu mulai membantu menyiapkan air dan membersihkan rumah. Desa tetap memperhatikan mereka dengan tatapan sinis. Ada yang sengaja lewat lebih sering, berharap menemukan kesalahan. Ada pula yang berbisik keras agar terdengar oleh Usman. Namun semua itu mulai terasa semakin jauh. Malam hari, mereka duduk di depan rumah, memandang langit yang dipenuhi bintang. Wanita itu menunjuk ke langit, menyebutkan nama-nama bintang dengan bahasa asing. Usman tidak mengerti, tapi ia mendengarkan. Untuk pertama kalinya, wanita itu tampak tenang tanpa rasa takut di matanya. Untuk pertama kalinya, Usman merasa rumahnya bukan lagi tempat pulang yang sunyi. Di antara kesederhanaan itu, tanpa ada yang menyadari, rasa yang lebih dalam mulai tumbuh. Bukan rasa yang datang tiba-tiba, melainkan rasa yang lahir dari kehadiran, dari saling menjaga, dan dari diam yang tidak lagi terasa kosong. Dan di balik semua itu, desa belum tahu. Takdir sedang berjalan pelan, mengarah pada keputusan yang akan mengguncang banyak hati. Perubahan kecil di rumah Usman akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Bukan karena ia ingin pamer, tapi karena desa adalah tempat di mana setiap gerak mudah terbaca. Warga mulai memperhatikan bahwa Usman jarang sendirian. Ada sosok asing yang kini sering terlihat di halaman rumahnya. Wanita bule itu. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan mata mengikuti. Ada yang memandang heran, ada yang terang-terangan sinis. Bisikan tidak lagi pelan. Ia mulai terdengar jelas di warung kopi, di jalan desa, bahkan di pinggir sawah. Ada yang berkata, Usman membawa masalah. Ada yang menuduh wanita itu bukan orang baik. Ada pula yang menyebut Usman terlalu bodoh untuk mengerti bahaya menyimpan orang asing tanpa asal-usul. Usman mendengar semuanya. Ia tahu, setiap langkahnya sedang dinilai. Namun ia tetap berjalan seperti biasa. Pagi ke sawah, siang ke kandang, sore pulang ke rumah. Wanita itu juga mulai merasakan tekanan. Setiap kali ia berpapasan dengan warga desa, tubuhnya menegang. Senyum kecilnya sering menghilang. Matanya kembali waspada. Usman melihat perubahan itu, dan hatinya terasa tidak tenang. Suatu siang, saat Usman berada di sawah, beberapa ibu-ibu mendatangi rumahnya. Mereka berdiri di depan pagar bambu, menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu yang tidak disembunyikan. Pertanyaan-pertanyaan mulai keluar. Asalnya dari mana? Kenapa bisa tinggal di rumah Usman? Apa hubungannya dengan pemuda itu? Wanita itu tidak mengerti sepenuhnya bahasa mereka, tapi nada bicara yang meninggi sudah cukup membuatnya gemetar. Ia hanya menunduk, memeluk lengannya sendiri. Usman datang tepat saat suasana semakin tegang. Ia berdiri di depan wanita itu, tanpa suara keras, tanpa emosi berlebihan. Ia hanya berkata bahwa wanita itu berada di rumahnya karena ia yang mengizinkan. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada pembelaan berlebihan. Tapi sikap itu justru memancing reaksi lain. Beberapa ibu menggeleng, merasa Usman sudah terlalu jauh. Sejak hari itu, tekanan semakin terasa. Anak-anak berhenti menyapa. Beberapa tetangga menghindar. Ada jarak yang sengaja diciptakan. Malam hari, wanita itu duduk sendirian di dalam rumah. Ia memandang lantai tanah dengan tatapan kosong. Nafasnya pendek. Tangannya gemetar. Usman duduk di dekat pintu. Ia tahu, kehadiran wanita itu telah mengubah hidupnya. Tapi yang lebih ia tahu, ia tidak sanggup membiarkan wanita itu menghadapi semua sendirian. Di tengah sunyi malam desa, Usman memandang ke arah sawah yang gelap. Untuk pertama kalinya, sebuah keputusan besar mulai terbentuk di hatinya. Keputusan yang tidak akan ia ucapkan malam itu, tapi perlahan menguat seiring setiap tatapan curiga yang mereka terima. Hujan turun sejak sore dan belum juga berhenti.
Atap rumah Usman menetes di beberapa bagian, membuat suara air jatuh ke tanah terdengar berulang dan pelan. Lampu minyak menyala redup, memantulkan bayangan panjang di dinding bambu. Wanita bule itu duduk memeluk lututnya. Pandangannya kosong, seakan pikirannya jauh dari ruangan sempit itu. Sejak siang, ia lebih banyak diam. Wajahnya pucat dan gerakannya kaku. Usman memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Bukan rasa sakit fisik, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Tiba-tiba, wanita itu menggigil hebat. Nafasnya tersengal. Tangannya menekan dadanya sendiri, seakan sulit bernafas. Matanya membesar, penuh ketakutan yang tidak wajar. Usman langsung berdiri. Ia berlutut di depan wanita itu, menjaga jarak agar tidak membuatnya semakin panik. Suaranya pelan, berulang-ulang, mencoba menenangkan. Ia menyebut nama wanita itu dengan suara lembut, meski pengucapannya masih kaku. Wanita itu menutup telinganya. Air mata mengalir deras, tubuhnya gemetar semakin keras. Dari bibirnya keluar kata-kata asing yang tidak Usman pahami, tapi nadanya penuh ketakutan dan kesakitan. Beberapa menit terasa seperti waktu yang sangat panjang, hingga akhirnya perlahan, tangisan itu mereda. Nafasnya kembali teratur. Tubuhnya melemas, kelelahan oleh emosi yang meledak tanpa peringatan. Usman duduk di sampingnya. Kali ini lebih dekat. Ia tidak menyentuh. Ia hanya ada di sana. Diam. Hadir. Wanita itu mengangkat wajahnya. Matanya merah dan basah. Dengan suara sangat pelan, ia mencoba menjelaskan. Tidak banyak kata, hanya potongan-potongan cerita. Tentang malam yang gelap, tentang orang-orang asing, tentang rasa takut yang belum pernah benar-benar pergi. Usman mendengarkan. Dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas luka seperti itu. Malam itu, Usman tidak tidur. Ia duduk di depan pintu, menjaga. Setiap suara angin, setiap gerakan kecil membuatnya siaga. Ia tahu, wanita itu tidak hanya butuh tempat tinggal. Ia butuh rasa aman. Keesokan paginya, Usman berangkat ke sawah dengan langkah berat. Namun di dalam hatinya, sesuatu telah berubah. Ini bukan lagi tentang menolong orang asing. Ini tentang melindungi seseorang yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dan jauh di dalam dadanya, sebuah tekad mulai mengeras. Tekad yang akan membawanya pada keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, menutup sawah dan jalan desa seperti tirai putih yang sunyi. Usman berdiri di depan rumah, memandang jauh ke pematang. Wajahnya tenang, tapi di dalam dadanya ada gelombang yang terus bergemuruh. Sejak malam hujan itu, pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Setiap gerakan wanita bule itu, setiap tarikan nafasnya yang masih sering tertahan, semuanya terbayang jelas. Usman tahu, rasa aman yang ia berikan belum cukup jika dunia di luar rumah kecil itu terus mengancam. Ia masuk ke dalam rumah. Wanita itu sedang duduk, memegang cangkir air hangat dengan kedua tangan. Tatapannya mengangkat ketika melihat Usman berdiri di hadapannya. Ada ragu, ada lelah, tapi juga ada kepercayaan yang perlahan tumbuh. Usman duduk di seberangnya. Ia menarik nafas panjang. Kata-kata yang akan ia ucapkan sudah berputar di kepalanya sejak semalam, namun tetap terasa berat ketika harus keluar. Dengan suara pelan dan terbata, Usman menyampaikan niatnya. Ia tidak bicara panjang. Ia tidak berjanji tentang kemewahan atau masa depan yang gemerlap. Ia hanya berkata bahwa ia ingin bertanggung jawab, bahwa ia ingin wanita itu aman, bahwa ia ingin berdiri di sampingnya, apapun yang terjadi. Wanita itu terdiam lama. Wajahnya berubah. Matanya membesar, lalu perlahan basah. Ia menunduk, memegang ujung bajunya sendiri. Bahunya bergetar. Air mata jatuh satu persatu, membasahi lantai tanah. Beberapa saat kemudian, ia mengangkat wajahnya. Tatapannya penuh campuran takut dan harap. Ia mengucapkan kata-kata pelan, dengan bahasa yang masih terbata.
Ia berkata bahwa ia tidak tahu masa depannya. Ia berkata bahwa hidupnya masih dipenuhi bayangan gelap. Usman mengangguk. Ia mengatakan bahwa ia tidak menuntut apapun selain kejujuran dan kebersamaan. Keputusan itu tidak langsung disambut sorak atau tawa. Tidak ada pelukan berlebihan, hanya keheningan yang panjang, lalu anggukan kecil dari wanita itu. Anggukan yang sederhana, tapi berat maknanya. Kabar itu menyebar cepat, terlalu cepat. Sore harinya, beberapa warga desa sudah membicarakan niat Usman. Reaksi yang muncul bukan dukungan, melainkan tawa dan ejekan. Ada yang mengatakan Usman sudah gila. Ada yang menyebut ia mempermalukan desa. Ada pula yang terang-terangan menyebut wanita bule itu sebagai aib. Usman mendengar semuanya. Ia tetap berjalan menunduk, membawa rumput, menyiapkan kandang, dan pulang seperti biasa. Namun kali ini, langkahnya lebih mantap. Malam itu, di bawah langit yang gelap dan sunyi, Usman duduk di depan rumah bersama wanita itu. Tidak ada kata-kata lagi. Keputusan sudah diambil. Dan tanpa mereka sadari, desa kecil itu sedang bersiap menyaksikan peristiwa yang akan mengubah pandangan banyak orang. Keesokan harinya, desa terasa berbeda bagi Usman. Jalan tanah yang biasa ia lalui kini seakan menyempit. Tatapan orang-orang tidak lagi sekadar penasaran, melainkan penuh penilaian. Beberapa orang berhenti berbincang saat Usman lewat. Yang lain justru sengaja berbicara lebih keras, memastikan kata-kata mereka terdengar jelas. Usman tidak berhenti melangkah. Ia datang ke rumah ketua rukun warga dengan niat baik. Ia ingin menyampaikan rencana pernikahannya secara terbuka, berharap setidaknya ada satu orang yang mau mendengar tanpa menghakimi. Namun pembicaraan itu berakhir cepat. Nada suara ketua rukun warga dingin. Ia mempertanyakan keputusan Usman. Ia menyinggung asal-usul wanita bule itu yang tidak jelas. Ia menyinggung nama baik desa. Tidak ada satupun kalimat yang memberi ruang pengertian. Usman hanya menjawab seperlunya. Ia mengatakan bahwa ia siap bertanggung jawab. Bahwa ia tidak memaksa siapapun untuk setuju. Namun jawaban itu tidak mengubah apa-apa. Berita penolakan itu menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Di warung kopi, orang-orang tertawa sambil menyebut nama Usman. Ada yang mengatakan pernikahan itu hanya akan membawa masalah. Ada pula yang menebak-nebak masa lalu wanita bule itu dengan kata-kata kasar. Wanita itu merasakan semuanya. Setiap kali Usman pulang, ia bisa melihat beban di wajah pria itu. Ia merasa bersalah. Ia merasa kehadirannya hanya membawa kesulitan. Beberapa kali ia mencoba mengatakan bahwa Usman tidak perlu meneruskan rencana itu. Usman selalu menggeleng. Suatu sore, beberapa tetangga datang ke rumahnya. Mereka tidak datang untuk membantu. Mereka datang untuk memperingatkan. Nada bicara mereka tegas, bahkan cenderung mengancam. Mereka meminta Usman membatalkan niatnya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Usman berdiri di depan pintu. Wajahnya tetap tenang. Ia mendengarkan tanpa menyela. Setelah mereka selesai, ia hanya mengatakan satu hal. Ia tidak akan mundur. Para tetangga pergi dengan wajah tidak puas. Sejak hari itu, jarak semakin jelas terasa. Bantuan yang biasa datang saat musim panen tidak lagi diberikan. Sapaan menghilang. Usman dan wanita itu seperti berdiri di luar lingkaran desa. Malam hari, Usman duduk sendiri di depan rumah. Angin membawa suara sawah yang bergoyang. Di dalam rumah, wanita itu terjaga, memeluk dirinya sendiri. Tidak ada tangisan, hanya keheningan yang berat. Di tengah semua penolakan itu, satu hal menjadi semakin jelas. Pernikahan yang akan mereka jalani bukan sekadar penyatuan dua orang, melainkan langkah berani yang akan diuji oleh banyak mata dan banyak kata. Hari-hari menjelang pernikahan berjalan tanpa kegembiraan yang biasanya menyertai kabar seperti itu. Tidak ada tenda besar yang dipasang ramai-ramai. Tidak ada ibu-ibu yang sibuk menyiapkan masakan sambil bercanda. Yang ada hanya kesunyian yang terasa lebih tebal dari kabut pagi. Usman mengurus semuanya sendiri. Ia meminjam kursi dari satu rumah ke rumah lain,
meski banyak yang menolak dengan alasan sederhana. Ia membeli bahan seadanya dari pasar kecil di desa sebelah. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena sikap orang-orang yang seolah sengaja menjaga jarak. Wanita bule itu menyadari semua. Ia melihat bagaimana Usman pulang dengan wajah letih, membawa barang-barang kecil yang seharusnya dikerjakan bersama banyak orang. Ia mencoba membantu, meski sering hanya bisa melakukan hal-hal ringan. Setiap kali mereka duduk berdua, tidak banyak kata yang keluar. Ada kegelisahan yang sama-sama mereka rasakan. Namun tidak satu pun dari mereka menyebutkan keinginan untuk mundur. Suatu sore, Usman pergi ke rumah seorang penjahit tua di desa sebelah. Ia memesan setelan adat Jawa sederhana. Tidak mewah, tidak penuh hiasan. Yang penting pantas dan bersih. Penjahit itu sempat terkejut mendengar siapa calon istrinya. Tatapannya ragu, tapi ia tetap menerima pesanan itu tanpa banyak bicara. Untuk wanita itu, Usman meminjam kebaya adat dari kerabat jauh. Pakaian itu bersih dan layak, meski tidak baru. Wanita itu memegang kebaya itu lama, seolah benda itu bukan sekadar kain, melainkan simbol keputusan besar yang sedang ia jalani. Malam sebelum pernikahan, hujan turun lagi. Usman duduk di dalam rumah, menatap lantai tanah yang basah. Ia mengingat semua kata-kata yang pernah ia dengar tentang dirinya. Tentang hidupnya yang dianggap tidak akan kemana-mana. Tentang pilihannya yang dianggap salah. Di sudut ruangan, wanita itu duduk diam. Ia menatap pakaian pengantin yang sudah dilipat rapi. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kecemasan yang dalam. Tidak ada janji yang diucapkan malam itu. Tidak ada doa panjang yang diucapkan dengan suara keras. Hanya keheningan dan keyakinan yang tumbuh di tengah keterbatasan. Di luar rumah, desa bersiap menyaksikan pernikahan yang sudah mereka nilai sejak awal. Sementara di dalam rumah kecil itu, dua orang yang dianggap salah oleh banyak orang sedang bersiap menjalani hari yang akan menguji segalanya. Pagi itu desa tidak benar-benar ramai, tapi juga tidak sepenuhnya sepi. Beberapa orang berdiri di pinggir jalan tanah, menunggu dengan rasa ingin tahu yang tidak disembunyikan. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri pernikahan yang sejak awal sudah mereka anggap aneh. Usman keluar dari rumah mengenakan setelan adat Jawa yang sederhana. Kain jarik terikat rapi. Beskapnya bersih meski terlihat bukan pakaian mahal. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tegas. Ia berdiri tegak, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak sedang bermain-main dengan keputusannya. Ketika wanita bule itu keluar dari rumah, bisik-bisik langsung terdengar. Ia mengenakan busana pengantin adat Jawa versi wanita. Kebayanya rapi, kainnya terikat dengan baik. Wajahnya dipoles sederhana. Namun bekas lelah dan luka batin masih tampak jelas. Rambutnya disanggul rapi, tapi tatapan matanya tetap menyimpan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut. Ada yang saling menyenggol, ada yang menutup mulut sambil berbisik. Tatapan meremehkan jatuh satu persatu ke arah Usman. Beberapa tamu undangan datang bukan untuk memberi restu, melainkan untuk menonton. Mereka duduk sambil berbisik keras, menyebut Usman bodoh, menyebut wanita itu tidak jelas asal-usulnya. Tidak ada yang berusaha menahan kata-kata itu. Prosesi berjalan pelan. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena beban pakaian, melainkan karena udara di sekitar penuh penilaian. Wanita itu menunduk, tangannya sedikit gemetar. Usman menyadarinya. Ia melangkah sedikit lebih dekat, memastikan istrinya tidak merasa sendirian. Saat akad berlangsung, suasana menjadi hening. Usman mengucapkan janji dengan suara mantap. Tidak ada ragu, tidak ada gemetar. Beberapa orang terlihat terkejut, seolah tidak menyangka pemuda yang sering mereka remehkan mampu berdiri setegak itu. Namun setelah prosesi selesai, suara-suara kembali muncul. Ada yang tertawa, ada yang berkomentar pedas tanpa malu. Kata-kata itu melayang di udara, menusuk lebih tajam dari tatapan. Usman tidak membalas.
Ia berdiri di samping istrinya. Wajahnya tetap tenang. Wanita itu menahan air mata, berusaha menjaga wajahnya tetap tegak meski dadanya terasa sesak. Hari itu, di tengah desa yang penuh penilaian, dua manusia berdiri sebagai suami dan istri. Tanpa sorak, tanpa dukungan, tanpa pelukan hangat dari banyak orang. Hanya ada keyakinan yang diuji di hadapan mata-mata yang siap menertawakan. Dan tidak satu pun dari mereka tahu bahwa hari hinaan itu akan menjadi awal dari penyesalan yang panjang bagi banyak orang. Pesta pernikahan itu tidak berlangsung lama. Hidangan yang disajikan sederhana, kursi yang tersedia tidak banyak, dan wajah-wajah yang datang pun tidak menunjukkan niat untuk benar-benar merayakan. Sebagian tamu duduk sambil mengamati, seolah sedang menilai sebuah pertunjukan yang menurut mereka layak ditertawakan. Bisikan berubah menjadi ucapan yang terdengar jelas. Ada yang berkata Usman sudah menjual harga dirinya. Ada yang menyebut wanita bule itu hanya beban. Bahkan ada yang dengan sengaja mengucapkan kalimat kasar sambil tertawa, memastikan kedua pengantin mendengarnya. Wanita itu duduk dengan punggung tegang. Senyum tipis yang dipaksakan di wajahnya perlahan memudar. Matanya berkaca-kaca, namun ia berusaha menahan air mata. Tangannya mencengkeram kain kebaya, seolah kain itu satu-satunya pegangan agar ia tetap duduk tegak. Usman mendengar semuanya. Setiap kata jatuh jelas ke telinganya. Dadanya terasa panas, namun wajahnya tetap datar. Ia tidak ingin reaksi apapun justru membuat suasana semakin buruk. Seorang tamu berdiri dan berkata dengan nada mengejek. Ia mempertanyakan keberanian Usman menikahi perempuan yang bahkan tidak diketahui asal-usulnya. Beberapa orang tertawa, yang lain mengangguk, seakan kata-kata itu benar adanya. Wanita itu menunduk semakin dalam. Nafasnya mulai tidak teratur. Ingatan tentang masa lalu yang gelap kembali menyelinap tanpa izin. Suasana ramai berubah menjadi ancaman yang menyesakkan. Usman berdiri. Gerakannya tidak keras, tapi cukup untuk membuat suara tawa mereda sejenak. Ia melangkah ke depan, berdiri di antara istrinya dan para tamu. Suaranya tetap pelan, namun terdengar jelas. Ia mengatakan bahwa hari itu bukan tentang asal-usul, bukan tentang harta, dan bukan tentang penilaian orang lain. Hari itu adalah tentang tanggung jawab yang ia ambil dengan penuh kesadaran. Beberapa orang mencibir. Ada yang memutar mata. Namun tidak sedikit yang terdiam, terkejut melihat keberanian Usman, yang selama ini mereka anggap lemah. Setelah itu, suasana tidak lagi sama. Banyak tamu memilih pergi lebih awal. Beberapa bahkan pergi sambil menggeleng, merasa tidak mendapatkan hiburan yang mereka harapkan. Ketika halaman rumah kembali lengang, wanita itu akhirnya menangis. Tangisnya tertahan, bahunya bergetar hebat. Usman duduk di sampingnya, menunduk, membiarkan air mata itu jatuh tanpa mencoba menghentikannya. Hari itu berakhir tanpa kebahagiaan yang biasanya menyertai sebuah pernikahan. Namun di balik luka yang ditinggalkan oleh kata-kata tajam, ada ikatan yang justru semakin menguat di antara dua orang yang memilih bertahan ketika dunia memilih menjauh. Pagi setelah pernikahan datang tanpa perubahan berarti bagi desa. Matahari terbit seperti biasa. Ayam berkokok dan para petani kembali ke sawah. Namun bagi Usman dan istrinya, pagi itu terasa jauh lebih sunyi dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada senyum hangat. Yang ada hanyalah tatapan singkat yang segera dialihkan, seolah pernikahan itu adalah kesalahan yang tidak ingin diingat. Usman bangun lebih awal. Ia menyiapkan air, memberi makan ternak, lalu kembali ke rumah. Istrinya sudah duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya sendiri. Wajahnya tampak lelah, namun tidak rapuh seperti hari kemarin. Ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya. Usman duduk di hadapannya. Ia tidak menanyakan apa-apa. Ia hanya meletakkan secangkir air hangat di dekatnya, lalu duduk menemani. Kehadiran itu sederhana, tapi cukup untuk membuat nafas istrinya lebih teratur. Siang hari, Usman pergi ke sawah. Untuk pertama kalinya setelah pernikahan,
Ia berjalan sendirian di pematang dengan status baru. Beberapa orang melihatnya dan berbisik. Ada yang sengaja menghindar. Ada pula yang berani melempar komentar sinis dari kejauhan. Usman tetap melangkah. Tangannya tetap bekerja. Matanya tetap fokus pada padi yang harus dirawat. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada kemarahan yang meledak. Ia berdiri tegak, seperti biasa. Di rumah, istrinya mencoba menjalani hari dengan perlahan. Ia membersihkan lantai tanah, merapikan peralatan dapur sederhana, lalu duduk di depan rumah memandang sawah. Tatapannya kosong, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena ia sedang mencoba memahami hidup barunya. Sore hari, seorang tetangga lewat dan melirik tajam. Tatapan itu membuat tubuh istrinya menegang. Namun ia menarik nafas panjang dan tetap duduk. Tidak menunduk. Tidak lari masuk rumah. Saat Usman pulang, ia melihat perubahan kecil itu. Ia tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hatinya ada rasa bangga yang tidak ia ucapkan. Malam datang. Angin berhembus pelan. Mereka duduk berdampingan di depan rumah. Tidak ada rencana besar yang dibicarakan. Tidak ada keluhan tentang hinaan yang masih terdengar. Hanya keheningan yang kali ini terasa berbeda. Usman memandang ke arah sawah yang gelap. Ia tahu, ujian belum selesai. Desa belum berhenti menilai. Namun ia juga tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan mundur. Di tengah sunyi itu, tanpa kata-kata, Usman menunjukkan bahwa ia bukan pemuda yang bisa digoyahkan oleh hinaan. Ia berdiri tegak, bukan karena ingin membuktikan apapun, tetapi karena ia memilih setia pada keputusan yang telah ia ambil. Hari-hari setelah pernikahan berjalan tanpa perubahan yang terlihat dari luar. Desa tetap seperti biasa. Sawah tetap hijau. Orang-orang tetap sibuk dengan urusan masing-masing. Namun bagi Usman dan istrinya, setiap hari terasa seperti ujian kecil yang datang tanpa aba-aba. Istrinya mulai berani keluar rumah lebih sering. Ia ikut ke sawah, meski hanya duduk di pematang sambil memandang Usman bekerja. Kadang ia membantu membersihkan rumput di tepi sawah. Kadang hanya menunggu dengan tenang. Kehadirannya tidak lagi sembunyi-sembunyi, meski tatapan warga masih terasa menusuk. Beberapa orang sengaja melewati mereka sambil berbisik. Ada yang tertawa kecil. Ada pula yang berhenti sejenak, memandang dari ujung kepala sampai kaki, seolah mencoba mencari-cari kesalahan. Usman tidak bereaksi. Ia tetap bekerja seperti biasa. Setiap kali istrinya terlihat gelisah, ia hanya melirik sebentar dan tersenyum tipis. Senyum itu sederhana, tapi cukup untuk membuat istrinya tetap bertahan. Suatu siang, seorang pedagang keliling berhenti di depan rumah mereka. Tatapannya sempat ragu ketika melihat istri Usman, namun ia tetap melayani seperti biasa. Percakapan kecil itu terasa seperti kemenangan kecil yang tidak diucapkan. Di malam hari, istrinya sering terbangun dari tidur. Nafasnya pendek, tubuhnya kaku. Usman selalu terjaga. Ia tidak memeluk, tidak menyentuh, hanya duduk di dekatnya sampai nafas itu kembali teratur. Kebiasaan itu menjadi rutinitas sunyi yang memperkuat ikatan mereka. Beberapa hari kemudian, seorang pria asing terlihat melintas di desa. Pakaiannya rapi, langkahnya terburu-buru. Ia berhenti sejenak, memandang rumah Usman dari kejauhan, lalu pergi tanpa bertanya pada siapapun. Istri Usman melihat sosok itu. Wajahnya langsung berubah. Tubuhnya menegang, tangannya bergetar. Usman menyadari perubahan itu, namun memilih tidak bertanya. Sejak hari itu, kegelisahan mulai muncul kembali. Istrinya lebih sering melamun. Tatapannya sering mengarah ke jalan desa. Seakan ada masa lalu yang mulai mengejar, mendekat perlahan tanpa suara. Usman merasakan ada sesuatu yang sedang bergerak di luar jangkauan pemahamannya. Namun ia tetap memilih diam. Ia percaya saatnya akan tiba ketika semua harus terungkap. Di tengah hari-hari yang tampak tenang itu, bayangan besar mulai mendekat. Dan tanpa mereka sadari, kehidupan sederhana di pinggir sawah itu akan segera berhadapan dengan dunia yang jauh lebih keras dan penuh kejutan.
Pagi itu, udara desa terasa berbeda. Bukan karena cuaca, melainkan karena sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa menekan. Usman berangkat ke sawah seperti biasa, namun langkahnya kali ini disertai rasa waspada yang sulit ia jelaskan. Di rumah, istrinya duduk lebih lama dari biasanya. Tatapannya tertuju pada jalan desa. Setiap suara langkah membuat bahunya menegang. Setiap bayangan yang lewat membuat nafasnya tertahan. Siang hari, suara kendaraan asing terdengar mendekat. Bukan sepeda motor tua milik warga desa, melainkan mobil yang jarang sekali melintas di sana. Debu jalan tanah beterbangan ketika mobil itu berhenti, tidak jauh dari rumah Usman. Istri Usman membeku, wajahnya memucat, tangannya gemetar hebat. Ia berdiri, lalu duduk kembali. Seakan kakinya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Dari mobil itu turun 2 orang pria berpakaian rapi. Cara mereka berjalan berbeda. Tegap, percaya diri, dan terbiasa berada di tempat yang bukan desa kecil seperti ini. Mereka saling bertukar pandang, lalu mengamati sekitar dengan saksama. Beberapa warga mulai keluar rumah. Rasa ingin tahu mengalahkan sikap acuh mereka. Bisik-bisik kembali terdengar. Kali ini dengan nada yang berbeda. Ada rasa heran, ada juga rasa tidak nyaman. Salah satu pria itu bertanya pada warga tentang seorang wanita bule yang tinggal di desa tersebut. Namanya disebut dengan jelas, menggunakan pengucapan asing yang tidak pernah terdengar sebelumnya di desa itu. Istri Usman mendengar namanya disebut. Nafasnya tersengal. Ia berjalan mundur pelan, masuk ke dalam rumah. Tangannya menutup mulut, menahan suara yang hampir keluar. Usman pulang tepat saat 2 pria itu berdiri di depan rumahnya. Ia berhenti melangkah. Matanya menatap mereka dengan tenang, meski hatinya berdebar keras. Percakapan singkat terjadi. Pria-pria itu menyebutkan bahwa mereka sedang mencari seseorang yang sangat penting. Nada bicara mereka sopan, namun tegas. Usman mendengarkan tanpa memotong. Dari dalam rumah, istrinya mendengar suara Usman. Ia tahu, saat yang ia hindari selama ini akhirnya datang. Masa lalu yang ia kubur dalam diam, kini berdiri tepat di depan pintu rumah kecil itu. Ia menarik nafas panjang. Air mata mengalir tanpa suara. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa dunia yang tenang di sawah itu mulai retak. Di luar, warga desa berkumpul semakin dekat. Tatapan mereka penuh tanda tanya. Tidak ada yang menyadari bahwa langkah kecil yang terjadi hari itu akan segera membuka kebenaran besar yang selama ini tersembunyi. Pintu rumah ditutup perlahan. Suasana di dalam terasa lebih sempit dari biasanya. Istri Usman berdiri di dekat dinding, punggungnya menempel pada anyaman bambu. Wajahnya pucat, matanya basah, dan nafasnya masih belum teratur. Usman berdiri di tengah ruangan. 2 pria berpakaian rapi itu duduk berhadapan dengannya. Tatapan mereka serius, tidak mengancam, tapi penuh kepastian. Dari cara mereka berbicara, Usman tahu, kedatangan ini bukan kebetulan. Salah satu pria membuka pembicaraan. Ia menyebutkan nama lengkap istrinya dengan jelas. Bukan nama panggilan sederhana yang selama ini ia dengar, melainkan nama panjang yang terdengar asing dan berwibawa. Usman terdiam. Nama itu seperti membuka pintu ke dunia yang sama sekali berbeda. Istrinya menutup mata. Air mata mengalir tanpa ditahan. Ia melangkah pelan mendekat, lalu duduk di samping Usman. Tangannya gemetar ketika ia mulai bicara. Dengan suara pelan namun jelas, ia menceritakan semuanya. Ia bukan wanita biasa yang tersesat di sawah. Ia adalah seorang pengusaha yang hidupnya selama ini dikelilingi kemewahan, rapat penting, dan perjalanan lintas negara. Saat liburan ke Indonesia, ia ingin merasakan hidup sederhana, jauh dari sorotan. Namun perjalanan itu berubah menjadi mimpi buruk. Ia dirampok, ia dikejar, ia dilecehkan oleh oknum yang seharusnya melindungi. Dalam ketakutan dan luka, ia melarikan diri tanpa arah hingga akhirnya pingsan di sawah Usman. Ia memilih diam karena trauma. Ia memilih menyembunyikan identitasnya karena takut.
Bukan hanya takut pada masa lalu, tapi takut kehilangan ketenangan yang ia temukan di rumah kecil itu. Usman mendengarkan tanpa menyela. Dadanya terasa sesak. Dunia yang selama ini ia jalani tiba-tiba terasa sangat kecil dibandingkan cerita di hadapannya. Namun wajahnya tetap tenang. Dua pria itu menjelaskan bahwa mereka adalah perwakilan dari perusahaan dan keluarga besar istrinya. Selama ini pencarian dilakukan tanpa henti. Laporan dibuat, kasus diselidiki. Dan kini jejak itu akhirnya ditemukan. Di luar rumah, warga desa mulai berkumpul. Mereka melihat mobil, pakaian rapi, dan suasana tegang. Tidak ada yang berani bersuara. Tatapan mereka mulai berubah. Usman menoleh ke arah istrinya. Matanya tidak menunjukkan keterkejutan berlebihan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa tertipu. Ia hanya mengangguk pelan. Bagi Usman, kebenaran itu besar, mengguncang, tapi tidak menghapus satu hal yang paling penting. Wanita yang duduk di sampingnya tetaplah orang yang ia pilih. Bukan karena siapa ia di dunia luar, melainkan karena siapa ia saat dunia runtuh. Dan sejak pengakuan itu terucap, desa kecil di pinggir sawah itu tidak akan pernah sama lagi. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin yang melintas di sawah. Mobil-mobil asing datang silih berganti ke desa kecil itu. Bukan satu, bukan dua, tapi beberapa kendaraan dengan pelat yang tidak pernah dilihat warga sebelumnya. Jalan tanah yang biasanya sepi kini dipenuhi jejak roda dan tatapan bingung. Beberapa pria dan wanita berpakaian rapi turun dari mobil. Cara mereka berdiri, cara mereka berbicara, semuanya berbeda dari warga desa. Mereka berjalan menuju rumah Usman dengan langkah mantap, membawa map dan tas kecil di tangan. Warga desa berkumpul semakin dekat. Tidak ada lagi tawa sinis. Tidak ada lagi ejekan keras. Yang tersisa hanya rasa tidak percaya dan kegelisahan yang mulai merayap. Di dalam rumah, istrinya duduk tenang. Wajahnya masih pucat, namun tatapannya kini lebih teguh. Ia telah melewati ketakutan terbesarnya. Kini ia berdiri di hadapan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Para tamu itu memperkenalkan diri dengan sopan. Mereka menyebutkan jabatan, perusahaan, dan hubungan keluarga. Kata-kata yang mereka ucapkan terdengar asing di telinga warga desa yang menguping dari luar. Beberapa orang desa mulai saling menatap. Ada yang mengernyit, ada yang menelan ludah. Nama perusahaan yang disebut terdengar besar. Terlalu besar untuk dikaitkan dengan rumah bambu di pinggir sawah. Seorang pria menyerahkan dokumen kepada Usman. Ia menjelaskan dengan singkat dan jelas. Tentang kepemilikan usaha. Tentang aset. Tentang pencarian panjang yang dilakukan selama ini. Usman menerima dokumen itu tanpa terburu-buru. Ia membaca perlahan. Wajahnya tetap datar. Tidak ada perubahan ekspresi, seolah semua itu hanyalah kertas biasa. Namun reaksi warga desa tidak sama. Beberapa orang mulai berbisik dengan suara gemetar. Ada yang menyebut angka-angka yang terdengar mustahil. Ada yang mulai mengingat kembali kata-kata hinaan yang pernah mereka ucapkan di hari pernikahan. Tatapan mereka beralih ke Usman. Pemuda yang selama ini mereka anggap tidak punya apa-apa. Pemuda yang mereka tertawakan karena memilih hidup sederhana. Sekarang berdiri di depan mereka sebagai suami dari wanita yang ternyata memiliki dunia yang jauh di luar bayangan mereka. Usman mengembalikan dokumen itu dengan tenang. Ia berkata bahwa semua itu bukan urusannya. Yang ia tahu, istrinya telah berada di rumahnya sebagai manusia yang butuh perlindungan, bukan sebagai pengusaha. Kata-kata itu jatuh seperti batu di tengah kerumunan. Tidak keras, tapi menghantam. Di antara warga desa, wajah-wajah mulai berubah warna. Ada rasa malu yang tidak bisa disembunyikan. Ada ketakutan akan konsekuensi. Ada penyesalan yang mulai tumbuh, meski belum terucap. Dan di saat itulah, kebenaran yang selama ini tersembunyi berdiri tegak di tengah desa. Tidak bisa lagi ditutup, tidak bisa lagi diputar balik. Sejak hari itu, desa tidak lagi sama. Suasana yang biasanya riuh oleh obrolan ringan kini
berubah menjadi sunyi yang canggung. Orang-orang berjalan dengan langkah hati-hati, seolah setiap jejak kaki bisa menyinggung perasaan yang salah. Rumah Usman menjadi pusat perhatian tanpa perlu ia minta. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tawa sinis. Yang ada hanyalah tatapan panjang, penuh rasa malu dan kebingungan. Beberapa warga yang dulu paling lantang menghina kini memilih memutar arah ketika melihat Usman dari kejauhan. Ada yang pura-pura sibuk di sawah, ada yang menunduk terlalu dalam. Nama Usman disebut dengan nada yang berbeda, tidak lagi sebagai bahan canda, melainkan dengan bisikan penuh rasa bersalah. Istri Usman tetap menjalani hari dengan tenang. Ia keluar rumah dengan langkah perlahan, menyapa seperlunya, lalu kembali tanpa banyak bicara. Tatapannya tidak sombong, tidak pula menuntut pengakuan. Namun ketenangan itu justru membuat orang-orang semakin terdiam. Suatu sore, beberapa tokoh desa datang ke rumah Usman. Wajah mereka tegang. Kata-kata yang keluar terasa kaku, tidak lagi penuh keyakinan seperti dulu. Mereka berbicara tentang kesalahpahaman, tentang kekeliruan menilai, tentang niat baik yang terlambat. Usman mendengarkan tanpa mengubah sikap. Ia tidak menyela. Ia tidak menunjukkan kemenangan. Ia hanya berdiri sebagai pendengar, seperti yang selalu ia lakukan sejak awal. Di luar rumah, warga berkumpul dalam jarak aman. Tidak ada yang berani mendekat terlalu jauh. Semua menunggu, seolah berharap ada satu kata yang bisa menghapus rasa malu yang menekan dada mereka. Usman akhirnya berbicara. Suaranya tetap pelan. Ia mengatakan bahwa hidup tidak berubah karena siapa istrinya di dunia luar. Hidup berubah karena bagaimana manusia memperlakukan manusia lain ketika tidak tahu apa-apa. Kata-kata itu membuat beberapa kepala tertunduk lebih dalam. Sejak saat itu, desa benar-benar terdiam. Tidak ada lagi yang berani mengangkat suara tinggi. Tidak ada lagi yang merasa berada di posisi lebih tinggi. Sawah tetap hijau, angin tetap berhembus, tapi kesombongan yang dulu terasa kini runtuh tanpa suara. Dan di tengah keheningan itu, penyesalan mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Pagi itu, jalan desa terasa lebih ramai dari biasanya. Bukan karena pesta atau perayaan, melainkan karena keberanian yang akhirnya terkumpul setelah berhari-hari tertahan. Satu persatu, orang-orang yang dulu paling keras menghina mulai mendekati rumah Usman. Langkah mereka ragu. Tatapan mereka tidak lagi menantang. Ada yang berhenti beberapa meter dari halaman, menarik nafas panjang, lalu melanjutkan dengan kepala tertunduk. Seorang pria yang dulu tertawa paling keras saat pernikahan berdiri paling depan. Suaranya bergetar ketika mulai bicara. Kata-katanya tidak mengalir lancar. Beberapa kali ia terdiam, seakan malu pada ucapannya sendiri. Ia mengakui kesalahannya. Ia menyebut kata-kata yang pernah ia ucapkan. Kata-kata yang kini terasa sangat berat untuk diingat. Tangannya gemetar ketika ia menunduk lebih dalam. Di belakangnya, beberapa orang lain ikut maju. Ada yang menangis. Ada yang hanya berdiri diam dengan wajah pucat. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya pengakuan bahwa mereka telah salah menilai, salah berbicara, dan salah memperlakukan. Istri Usman berdiri di samping suaminya. Wajahnya tenang. Tidak ada senyum puas. Tidak ada tatapan membalas luka. Ia hanya memandang mereka sebagai manusia yang sedang belajar dari kesalahannya sendiri. Usman mendengarkan semuanya. Ia tidak mengangkat suara. Ia tidak memperlihatkan kemarahan yang mungkin layak ia miliki. Ketika mereka selesai, Usman hanya mengangguk pelan. Ia mengatakan bahwa luka tidak selalu sembuh hanya dengan kata maaf. Namun hidup harus tetap berjalan. Ia memilih tidak menyimpan dendam, bukan karena lupa, melainkan karena tidak ingin hatinya menjadi berat seperti hati mereka saat menghina dulu. Kata-kata itu membuat suasana semakin sunyi. Beberapa orang menangis lebih keras. Yang lain menunduk lebih lama, seakan ingin menghilang dari tempat itu. Sejak hari itu, sikap desa berubah total. Orang-orang yang dulu paling sombong, kini paling rendah hati. Sapaan kembali terdengar,
namun dengan nada yang berbeda. Tidak lagi meremehkan, melainkan penuh kehati-hatian. Namun penyesalan tetap penyesalan. Ia tidak bisa menghapus hari pernikahan yang penuh hinaan. Ia tidak bisa menghapus air mata yang jatuh diam-diam. Semua itu telah menjadi bagian dari perjalanan yang tidak bisa diulang. Dan di tengah perubahan sikap itu, satu hal menjadi jelas bagi semua orang. Ada harga yang harus dibayar ketika seseorang menilai tanpa mengenal, dan harga itu terkadang datang terlalu terlambat. Pagi kembali datang ke desa itu dengan cara yang sama seperti bertahun-tahun sebelumnya. Kabut tipis menggantung di atas sawah. Embun masih menempel di ujung daun padi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang akrab bagi Usman. Ia berjalan di pematang dengan langkah tenang. Di tangannya, sabit yang sama masih tergenggam. Tidak ada perubahan besar dalam penampilannya. Pakaiannya tetap sederhana. Kakinya tetap menjejak lumpur. Namun cara orang-orang memandangnya telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi tawa kecil di balik punggungnya. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Yang ada hanyalah tatapan hormat yang lahir dari rasa malu dan kesadaran yang terlambat. Istrinya berjalan beberapa langkah di belakang. Ia mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada perhiasan mahal. Tidak ada tanda kemewahan yang pernah menjadi bagian dari hidup lamanya. Wajahnya tenang. Tatapannya jernih. Beberapa warga menyapa mereka. Suaranya pelan, penuh kehati-hatian. Ada yang menawarkan bantuan. Ada yang sekadar mengangguk hormat. Semua terasa berbeda, namun tidak ada yang dibesar-besarkan. Usman tetap sama. Ia membalas sapaan seperlunya. Tidak berlebihan. Tidak dingin. Ia tidak berdiri lebih tinggi dari siapapun. Meski kini semua tahu dunia apa yang sebenarnya bisa ia masuki jika ia mau. Di rumah kecil itu, hidup berjalan sederhana. Sawah tetap digarap. Ternak tetap dirawat. Tidak ada pesta besar. Tidak ada perayaan kemenangan. Yang ada hanyalah hari-hari yang kembali tenang, setelah badai panjang yang menguji banyak hati. Beberapa kali, mobil-mobil asing kembali datang, menawarkan kehidupan lain, menawarkan dunia yang jauh dari lumpur dan kesunyian desa. Usman mendengarkan dengan sopan, lalu kembali ke sawahnya. Istrinya tidak memaksa. Ia memahami pilihan itu. Ia tahu ketenangan yang ia cari bukan berada di balik gedung tinggi atau meja rapat, melainkan di pematang sawah tempat ia pertama kali ditemukan dalam keadaan paling rapuh. Desa itu kini sering menyebut nama Usman dengan nada berbeda. Bukan sebagai pemuda yang patut ditertawakan, melainkan sebagai pengingat bahwa manusia tidak pernah bisa diukur dari tampilan, asal-usul, atau dugaan semata. Sawah itu masih sama. Padi tetap tumbuh mengikuti musim. Namun takdir yang berjalan di atasnya telah berubah arah. Dan di tengah hamparan hijau yang sunyi itu, seorang petani sederhana telah mengajarkan satu hal tanpa perlu suara keras. Bahwa ketulusan yang dijalani dengan teguh akan selalu menemukan jalannya sendiri, meski harus melewati hinaan, luka, dan penyesalan banyak orang terlebih dahulu. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar,